Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Ramadhania dari KPI 6B. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah di media. Langsung saja di sini saya akan membahas tentang bagaimana sih media digital dan media sosial ini telah menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia, serta cara menyikapi dampaknya dengan bijak. Di sini ada beberapa poin yang bisa dipahami, yaitu yang pertama, kondisi penggunaan media di Indonesia ini sudah melebihi separuh penduduk Indonesia yang sudah terhubung ke internet dengan menggunakan media sosial sebagai aktivitas yang paling banyak dilakukan nih, sebanyak 40%. Dan rata-rata orang Indonesia ini tuh menghabiskan waktu di media sosialnya itu sekitar 3 jam per hari, bahkan bisa sampai lebih gitu untuk mengakses media sosial ini gitu. Di sini juga ada menjadi faktor pemicu fiturnya seperti notifikasi, terus juga jumlah like dan komentar. Kayak misalkan nih kita itu memposting sesuatu gitu. Nah, pasti ada tuh notifikasi serta yang like ataupun yang komen, dan rasa itu tuh menciptakan penasaran yang membuat orang tuh sulit untuk lepas dari ponsel gitu. Jadi kecanduan gitu. Terus juga di sini ada jenis praktek media sehari-hari nih. Ada beberapa kebiasaan yang kini tuh sudah melekat sekali dalam kehidupan kita gitu. Yang pertama itu biasanya kita suka searching atau menelusuri gitu, kita mencari solusi atau informasi di internet gitu, di Google atau di AI kayak gitu, secara terus menerusan gitu. Banyak yang kita cari seperti tutorial ataupun mencari berita dan lain-lainnya. Bisa mengarsipkan atau menyimpan foto atau informasi digital gitu sebagai bukti pribadi gitu. Biasanya kita screenshot atau mendownload video atau foto yang memang kita butuhkan gitu. Terus juga menunjukkan eksistensi atau presencing, yang dimana keinginan untuk memiliki citra diri di ruang publik digital ini memiliki pendapatan respon dari orang lain gitu. Dan untuk dampaknya, terutama dampak psikologisnya ya antara nyata dan dunia maya, itu tuh media sosial tuh dapat membangun realitas di pikiran kita gitu, yang belum tentu sesuai dengan kenyataannya. Contohnya nih, sisi negatifnya, karena kita sering menggunakan internet di media sosial gitu ya, sering munculnya rasa cemas, rasa depresi, terus juga ini yang sering dirasain kayaknya ya, rasa kurang percaya diri karena sering membandingkan kehidupan orang lain yang di dunianya maya gitu dengan dunia nyata kita gitu. Nah, itu bisa jadi sangat fatal ya, bisa terjadikan tadi stres, terus juga kurangnya percaya diri, cemas, kayak gitu. Itu dampak negatifnya. Terus juga ada yang namanya sekarang itu FOMO, fear of missing out, yang dimana ketakutan merasa tertinggal dari tren atau kegiatan menyenangkan yang dilakukan teman-teman gitu. Jadi misalkan di sosial media itu ada tren apa nih, di TikTok, di Instagram ataupun di lainnya ada tren apa, terus kita tuh ingin selalu ingin ikut-ikutan gitu, karena kalau nggak ikut-ikutan tuh kayak tertinggal, merasa tertinggal kayak gitu. Ada juga nih sisi positifnya, tentunya dengan adanya teknologi komunikasi yang sudah canggih ini, sisi positifnya pasti untuk menjaga silaturahmi dengan yang jauh maupun yang dekat gitu, apalagi dipermudah dengan adanya ponsel, smartphone, dan lain-lainnya gitu. Itu juga tentu untuk mencari komunitas juga dengan mudah, mencari teman, terus juga bisa menjadi sarana mengekspresikan diri yang positif di sosial media tentunya. Juga ada solusi nih untuk meminimalisme digital. Tentu teknologi itu ibarat palu ya, bisa untuk membangun atau menghancurkan, tergantung diri kitanya nih, tergantung siapa yang memegang
sosial media tersebut gitu. Gimana kita mengontrolnya? Bisa dengan hanya fokus pada aktivitas digital yang benar-benar bermanfaat gitu. Teman-teman bisa milih berapa aplikasi yang memang benar-benar dibutuhkan gitu. Gak hanya tentang kefomoan, terus juga kita harus menyadari nih akan resiko dan manfaat dari setiap aplikasi yang kita gunakan. Tentunya aplikasi yang kita gunakan itu pasti memiliki resiko dan manfaatnya masing-masing. Jadi kita harus menelusuri dulu, menganalisis gitu. Kalau misalkan kita menggunakan aplikasi ini, apa ya dampak negatifnya, apa ya dampak positifnya gitu. Terus juga bisa dengan berani untuk melewatkan hal-hal yang tidak penting dengan menjaga ketenangan pikiran gitu. Ya kan memang kita tidak perlu untuk melihat status orang kalau memang itu tidak dibutuhkan dan tidak perlu gitu. Karena itu akan memicu rasa tadi balik lagi ke FOMO, terus juga rasa membanding-bandingkan diri seperti itu. Jadi kesimpulannya sih bijaklah dalam bersosial media gitu, agar teknologi menjadi alat yang membantu hidup kita, bukan malah mengendalikan kita gitu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.